Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini review pertandingan Roma lawan Como yang diselenggarakan di Olimpico Stadium. Apa yang bisa jadi catatan dalam permainan dua tim? Pertama adalah Como memang menunjukkan kapasitasnya sebagai penantang klub-klub besar dan pengen menjadi klub yang tidak sekedar rumpang lewat. Maka secara permainan dia tak ada resiko, bisa dikatakan ya kayak rockstar, cukup rockstar, di mana di klub-klub kecil lebih cenderung bertahan, mereka mencoba menyerang. Tapi kan kalau Como menyerang, kita juga lihat Sassuolo juga bermain menyerang, tetapi yang jadi perbedaan adalah bagaimana Fabregas juga melakukan sebuah pendekatannya yang cukup tune in untuk timnya, di mana ada formasi 4-2-3-1-nya Como yang juga bertumpu pada pemain-pemain yang punya kecepatan dan juga punya kesempatan untuk mengolah bola. Tapi melawan Roma yang sangat menginginkan bola, secara praktis Sassuolo lagi Como bermain di mana tekanan yang diberikan Roma gak segerasa gerusuk Milan. Milan juga cukup berasa gerusuk waktu melawan Como, tetapi ya tiba-tiba pada momen itu mereka mendapatkan momen yang buat Como itu kedodoran dan tidak bisa mengimbangi Milan. Nah, Roma tidak bermain seperti itu, melainkan dia bermain bagaimana memanfaatkan sisi lebar lapangan. Ya, Pellegrini disuruh bermain di sayap, sedikit di sayap, ataupun Wesley harus segera memotong serangan. Risis juga sama, ikut membantu sisi kiri lapangan. Meskipun kita juga harus melihat ada kesempatan berapa kali oleh Como di mana dia bisa melakukan tusukan-tusukan baik itu dari Nico Pau dan beberapa pemain lain. Roma juga sebegitu menggunakan kemampuan skill individualnya ya, di mana Sole, Pellegrini, Manukone mencoba menahan sedikit bola, membiarkan Ferguson masuk untuk segera menekan. Tapi jadi PR-nya ya kedua timnya sama, di mana kedua kedua formasi back di kedua tim itu juga cukup intens menjaga daerahnya masing-masing. Jadi kalau kita lihat lagi flashback ke belakang adalah bagaimana Wesley memang mendapat kesempatan dan mencetak gol. Bahkan kalau kita breakdown lagi kedua tim dari pergantian dua pemain, ya kita harus tahu bahwasanya pergantian pemain si Como itu cukup efektif. Ada pemain yang kartu kuning atau bermain ada emosi dikit, kita digantikan dengan pemain-pemain yang lebih stabil, masih baru dari dance, dan dia mereka cukup bermain efektif. Tapi PR-nya adalah melawan tim yang benar-benar lebih skillful dan kedalaman lebih baik. Bisa dua paradigma yang kita dapatkan. Satu yang benar-benar bermain skillful dan mengintimidasi kayak Milan, meskipun sedikit geradakan, atau bermain lebih menunggu, lebih mendekatkan momen seperti yang Roma dapatkan. Jadi Roma mendapatkan kemenangannya ya murni ada sedikit Como, dan Roma mendapatkannya
Dan ini seperti kebanyakan tim-tim yang mencetak menit 30 menit maaf, tim-tim yang sering mencetak gol di 35 menit pertama cuma dapat 1 gol, itu cenderung hanya bisa mencetak 1 gol. Ya, itu yang terjadi bagi Roma. Jadi sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, atau komentar, jika ada keinginan berinvestasi, silakan klik link saya di deskripsi. Akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.